Salam sejahtera, hai kawan-kawan semua yang sudi mampir, sudi singgah ke channel saya. Selamat datang ya guys. Shalom saudara-saudari seiman yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, Yeshua HaMashiach. Kali ini di dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi ya tutorial tentang bagaimana membuat khotbah, sama ada khotbah di dalam yang akan dibawa di dalam ibadah raya ataupun khotbah renungan harian ataupun renungan ringkas. Ya, kadang kita sebagai pengkhotbah ya, pelayan firman Tuhan, ya kadang kita ketandusan rema. Di sini saya ada tutorial, saya ada sedikit pengalaman di sini. Tetapi sebelum itu kita kena download ya beberapa aplikasi, misalnya aplikasi WPS Office. Ini guna untuk kita memuat nota ataupun catatan kita. Yang kedua, download aplikasi Alkitab, apakah itu versi King James atau bahasa Inggris ataupun bahasa sebaliknya mengikut bahasa kita. Lepas itu kena upload ataupun kena download juga tafsiran Alkitab. Ini seperti ini. Seperti ini. Lepas itu download kamus Alkitab. Ini kegunaan untuk kita mau mengerti ataupun mengupas kalimat-kalimat dalam Alkitab yang sukar kita pahami. Pertama kali, step pertama ya, langkah pertama kita buka Alkitab kita. Sudah kita buka, kita coba bergumul apa media khotbah kita ataupun apa aplikasi khotbah kita, sama ada dalam root yang seperti kita lihat ini ataupun sebaliknya. Kadang mencari aplikasi khotbah ini pun susah ya. Tapi saya ada tips. Misalnya kalau kita mau membawa ingin mengurai ataupun ingin menerangkan tentang iman, kita klik search di sini. Kalau kita mau cari dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kita off-kan kita perjanjian lama. Lepas itu kita klik sekali lagi search. Lepas itu kita type adakah iman. Kalau ini kita mau berbicara ataupun kita mau mengupas kebenaran tentang iman. Nah di sini beberapa media ya yang dipaparkan. Saya pilih Lukas 18 ayat 8. Di mana kalimat ini adalah kalimat yang keluar sendiri dari mulut Tuhan Yesus, yang memperingatkan kita tentang iman. Apakah iman itu masih ada di bumi sesudah dia datang kembali ke bumi ini pada kedua kalinya. Ya, untuk memahami ayat ini kadang kita ketandusan rema ya. Jadi untuk mengoreksi rema kita boleh klik yang 3 titik ini ya. Lepas itu kita masuk ke aplikasi tafsiran Alkitab. Nah di sini ada beberapa tafsirannya. Kita boleh pilih salah satunya, misalnya ini menantikan kerajaan Allah, ataupun kita cari lagi doa yang didengar Tuhan. Misalnya kalau kita sudah pilih ini, kita klik, kita perbesarkan dan kita baca, kita paham, kita coba sedaya upaya pahami. Lepas itu apabila kita sudah membaca ini, akan ada tertanam benih rema di pikiran kita, dan kita sudah mempunyai ide-ide, poin-poin kepada media khotbah ataupun doa ringkas kita. Lepas itu kalau kita mau salin, kita boleh salin ke begini ya. Ini contoh ya,
Ini sebagai contoh salin, lepas itu keluar, masuk ke media WPS Office ya. Lepas itu kita simpan salinan yang sudah kita copy, kita tampal di sini. Nah, ini sudah kita salin, tinggal lagi kita membuat rema menurut apa yang Roh Kudus coba sampaikan kepada kita. Dan ya saudara-saudari, kadang ada kalimat ataupun perkataan-perkataan dalam Alkitab yang susah benar kita tafsir, kita boleh merojok-rojoknya juga ya. Tekan di sini, klik begini, lepas itu tekan menu utama, lepas itu kita pergi ke kamus. Misalnya kita ada kemuskilan tentang iman, kita tekan iman. Nah, di sini beberapa aplikasi ayat-ayat Alkitab yang berkisar tentang iman, kita boleh buka kamus Alkitab. Nah, untuk supaya kita khotbah atau renungan kita lebih detail tentang kebenaran, kita boleh rujuk dalam ayat-ayat yang tertera seperti ini. Apa itu iman? Bagaimana kita menyampaikan kepada jemaat ataupun saudara-saudara kita tentang iman. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih karena menonton. Singgah sekejap ya di dalam channel saya. Jangan lupa subscribe, like. Kalau rasa bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman-teman. Shalom.